Penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance merupakan tingkat di mana anggota dari suatu kelompok cenderung menghindari ketidakpastian. Negara yang memiliki penghindaran kepastian yang kecil memiliki toleransi yang kecil pula terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Dimensi budaya penghindaran ketidakpastian rendah atau low uncertainty avoidance menerima dan merasa nyaman dalam situasi yang tidak terstruktur atau lingkungan yang kerap kali mengalami perubahan. Orang dengan tingkat ketidakpastian rendah cenderung tidak memiliki kekhawatiran yang tinggi dan tidak menghindari ambiguitas serta tidak mengembangkan ritual dan aturan yang berlaku. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hofstede, Indonesia menempati peringkat ke-42 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang cenderung menghindari ketidakpastian dengan tingkat rendah. Setelah itu masalah lintas di Jakarta terutama Jakarta masih banyak yang melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran rambu-rambu ataupun lampu merah. Jadi kalau pelanggaran lampu merah biasanya sering terjadi senggolan atau kecelakaan. Menghindari ketidakpastian tingkat rendah ini juga terlihat jelas dalam hal berlalu lintas. Banyak yang tidak pasti yang kita temui di jalanan. Hal yang telah terstruktur rapi dalam peraturan dan perundang-undangan dijalani sebagian masyarakat Indonesia dengan cara yang tidak terstruktur. Banyak orang yang menyerukan keselamatan dalam berlalu lintas, tetapi mereka tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Fungsi zebra cross untuk memberitahu pemakai jalan harus tepat berhenti di garis batas berhenti, namanya zebra cross ya. Tujuannya itu fungsinya nyebrang jalan sama untuk berhenti kendaraan tepat di. Kalau berarti kalau nggak nyebrang di zebra cross itu termasuk pelanggaran gitu? Ya emang aturannya nggak boleh, tapi banyak di Jakarta masih banyak masyarakat jangan seperti itu. Tapi ada undang-undangnya memang. Ya emang aturan dan prosedurnya harus melewati zebra cross. Tapi kalau masyarakat masih ada yang itu agak susah tertentang. Suka ada kan kalau lagi lampu merah, ini pengendaranya dia tuh sampai berhentinya sampai udah di zebra cross gitu. Atau melebihi zebra cross. Malah melebihi zebra cross itu pendapat Bapak kayak gimana? Pendapat saya ya itu udah masuk bagus, menurut saya tujuan tidak langsung ngeblong. Usaha untuk berhenti itu sudah ada. Jadi tidak harus ditindak atau ditilang itu enggak. Masih ada kesempatan dikasih peringatan untuk mundur. Nah, kembali ke situ karena dia udah punya niat dan usaha untuk berhenti. Kecuali dia merah lari, itu ada unsur sengaja. Ya, penjelasan pertama lampu merah ya wajib berhenti. Kalau kuning harus mengurangi kecepatan dari jarak jauh sudah dikurangi kecepatan. Ya, untuk hijau wajib berjalan. Pertama kuning dari jarak jauh sudah dikurangi kecepatan biar bisa tepat berhenti di depan zebra cross atau tepat di lampu merah. Ya kalau di Jakarta yang belum ada aturan standar yang nasional, yang penting helm standar yang umumnya dan ditalikan, klik, sudah termasuk aman lah. Nah, yang kenceng. Keselamatan helm kan demi keselamatan yang memakai sendiri, bukan orang lain. Kalau dia menyadari, yang namanya motor walaupun dekat itu aturannya harus pakai helm, karena walaupun dekat jatuh juga pinjol, kepala. Itu ya. Mungkin masyarakat belum menyadari helm buat siapa sih pakai helm? Karena aturan jauh dekat ya harus pakai helm. Ya di jalan raya. Di jalan raya saja. Kalau di Jalan raya di kampung masih ada toleransi. oh masih ada toleransi. Jalan raya yang namanya jalan raya ya yang beraspal lah. Sebenarnya pelanggaran lalu lintas di kawasan tertentu lalu lintas dikenakan denda maksimal. Ya. Nggak punya sih denda maksimal yang tertera ditilang 1 juta. Lampu merah rambu-rambu yang maksimal yang tertera 500. Tapi Pak kita belum mengenakan denda itu. Memang perintah aturan pimpinan itu mengenakan denda minimalnya. Denda minimal yang tertera ditilang 100.000. Kalau maksimal kalau nggak darurat ya dikenakan yang maksimal ASEAN.
manapun tempatnya. Walaupun tempatnya ada walaupun dekat. Garis lurus, garis lurus, garis double ganda itu nggak boleh untuk nyelip. Ya, sama garis lurus juga nggak boleh untuk nyelip. Kecuali garis putus-putus boleh untuk nyelip. Ya itu melanggar namanya. Ada tilang, peraturan tilang, melanggar garis marka atau garis itu. Kalau di Jakarta masih belum diberlakukan tuh. Tapi kalau di luar kota, itu Surabaya atau luar jalur luar itu masih bisa ditilangin. Si Pantura itu bisa. Bis jalur kan nggak boleh nyelip, kok nyelip tuh bisa ditilang. Kalau di dalam kota masih ada toleransi. Nah, Sorry, kata jembatan itu ada garis lurus kan nggak boleh. Tapi di situ ada rambunya, kalau nggak terlalu mepet ke sebelah sini nggak saya tilang. Masih ada toleransi. Kalau nggak di kota masih ada toleransi lah, nggak caklek, tak boleh sini. Kalau nggak fatal melanggar. Toleransi yang lebih tinggi untuk ketidakpastian merupakan ciri dari masyarakat ini. Masyarakat cenderung lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, memiliki struktur organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Dengan menghindari ketidakpastian rendah, masyarakat lebih mudah untuk menjalin hubungan dan memperoleh kepercayaan. Pas posisi dari si pengendara motor atau pengendara mobil nggak mau berhenti dan penyeberang nggak sabar ingin cepat di seberang itu. Soalnya kami itu mengutamakan keselamatan bukan kecepatan. Kurang menyadarinya, kurang bersadar ya. Ya karena namanya faktor kurangnya yang penting. Kalau tidak dijaga memang gitu. Tapi kalau dijaga tertib. Saya pribadi ya Mas, itu karena moral mereka sendiri. Sudah ada aturan kok masih dilanggar. Apakah peraturan dibikin untuk dilanggar apa tidak? Orang Indonesia ini memang udah tradisinya ya, memang lalu lintas tuh sebenarnya yang pertama tuh disiplin tuh kan mestinya jalanan tuh mestinya manusia ini sumber manusia satu ya, dan dua tuh keamanan juga mungkin pengaruh menjaga di perawatannya ya. Kadang-kadang di Indonesia ini aneh juga. Kenapa aneh? Kadang-kadang kelihatan kalau ada anggota mungkin orang sebut disiplin, ternyata anggota tuh ditembak-lain. Orang potong mau cepat kan, semua orang mau cepat, tapi memang orang Indonesia ini memang selalu disiplin itu berkurang. Disiplinnya Berkurang. Memang jauh lah memang negara orang lain memang di Singapura di mana itu ya memang sumber manusia. Untuk lampu merah untuk selama ini kelihatannya sudah jarang sekali terjadi penyerobotan atau nerabas lampu merah, sudah jarang sekali. Mungkin dari 1000 pelaku pemakai jalan itu tinggal 1-2 yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, terutama lampu merah, kemudian dia jalan terus. Tapi kalau melanggar rambu-rambu yang lain seperti perboden itu memang diakui masih ada, atau tidak menggunakan helm itu justru masih ada. Dan menurut kami ya tingkat kesadarannya masih rendah, akunya masih tinggi gitu. Niku namung setunggal kunci niku, namung kira kesadaran masing-masing pribadi orang. Orang Indonesia terlalu mudah untuk pengadaan kendaraan. Lain dengan halnya seperti Malaysia. Malaysia kan kita mau bikin SIM aja udah sulit. Singapura itu bikin SIM mahal. Kalau Indonesia kan murah. Dasar dari hati nurani mungkin satu juga, terus aturan-aturan yang belum mereka terapkan, belum paham sama mereka. Masyarakat kini menganggap kelengkapan keamanan lalu lintas hanyalah sebagai aksesoris dan formalitas semata. Seolah kepala mereka kebal akan antukan batu atau gesekan jalan raya. Padahal terlalu banyak ketidakpastian di jalan raya.
dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi.